Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contohnya. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Pengukuran bersifat kuantitatif, sehingga dilakukan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Seterusnya, penilaian. Penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran baik menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi belajar peserta didik secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan atau tindakan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Contoh dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah yang pertama pengukuran. Contohnya, dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Budi menjawab betul sebanyak 80 soal. Maka dapat kita pahami bahwa pengukuran itu bersifat kuantitatif, yaitu Budi menjawab betul sebanyak 80 soal. Selanjutnya penilaian. Penilaian contohnya dari 100 butir soal yang diajukan dalam tes, Budi menjawab betul 80 soal. Jadi dapat ditentukan Budi termasuk anak yang pandai atau penilaiannya bersifat kualitatif, yaitu deskripsi kalimat. Dan contoh evaluasi. Evaluasi contohnya nilai A, B, C, D, dan E. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan penilaian ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik beserta contohnya. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan evaluasi. Pengukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Contohnya, tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif, atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performance. Selanjutnya, ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Contohnya laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim dan pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Sedangkan ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik berhubungan dengan aktivitas fisik seperti lari, melompat, memukul, dan sebagainya. Tes psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja yang telah dikuasai oleh peserta didik. Contohnya, tes paper and pencil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes untuk kerja. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan rubrik penskoran, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Yang pertama, rubrik holistik.
Rubrik holistik dikenali sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esai atau penulisan kepada kriteria yang telah ditetapkan. Jenis pentaksiran rubrik holistik adalah pentaksiran sumatif. Ciri-cirinya, pendekatan holistik menggunakan nilai absolut, yaitu menggunakan skala yang kemudian diterjemahkan kepada cemerlang, baik, sederhana, lemah atau sangat lemah. Yang selanjutnya, rubrik analitik. Rubrik analitik adalah pemeriksaan jawaban berbentuk esai, di mana markah diberikan berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Jenis pentaksiran disesuaikan dengan digunakan untuk pentaksiran formatif, karena ia memberi maklumat yang jelas dan terperinci terhadap setiap aspek yang ditaksir. Ciri-ciri dari rubrik analitik adalah kejelasan dan pemahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan antara bobot, skala, dan skor pada rubrik transkoran. Yang pertama, bobot. Pembobotan soal adalah pemberian bobot kepada soal dengan cara membandingkan dengan soal lainnya dalam suatu perangkat tes yang sama. Bobot suatu tes ditentukan dengan pertimbangan faktor-faktor yang berkaitan dengan materi dan karakteristik soal itu sendiri, seperti luas lingkup, materi yang hendak dibuatkan soalnya, esensialitas dan tingkat ke dalam materi yang ditanyakan, dan tingkat kesukaran soal. Selanjutnya, skala. Skala adalah penilaian salah satu bentuk pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku, situasi dalam tingkatan tertentu. Bentuk skala yang dipakai antara lain kuantitatif, deskriptif, dan grafis. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan mempertimbangkan bobot jawaban betulnya. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu jelaskan perbedaan evaluasi tes dan non-tes beserta apa saja alatnya. Yang pertama, teknik tes. Tes merupakan suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh anak sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut. Yang nilai tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan atau tolak ukur terhadap nilai peserta didik lainnya dengan standar yang ditetapkan. Tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tes lisan atau oral test. Yang kedua, tes tertulis atau written test. Written test terdiri dari 2, yaitu tes uraian dan tes objektif. Yang ketiga yaitu tes tindakan atau perbuatan. Selanjutnya, teknik non-tes. Teknik non-tes dilakukan melalui pengamatan, penugasan, portofolio, dan wawancara. Teknik non-tes merupakan cara penilaian hasil belajar peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Macam-macam teknik non-tes yaitu observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, dan sosiometri. Selanjutnya, soal yang keenam. Apa saja ciri-ciri tes yang baik? Menurut Suharsini Arikunto, ciri-ciri tes yang baik adalah yang pertama, validitas. Suatu tes dikatakan validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan.
Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang artinya dapat dipercaya, berketepatan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketepatan. Artinya, jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Yang ketiga yaitu objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Selanjutnya, ciri-ciri tes yang baik adalah praktikalitas. Artinya, tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas, sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain juga mudah dalam membuat administrasinya. Dan ciri yang terakhir yaitu ekonomis. Suatu tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya, soal yang terakhir. Jelaskan apa yang dimaksud kemampuan tingkat tinggi dan rendah. Jelaskan masing-masing kemampuan tersebut terdiri dari kemampuan matematis apa saja beserta indikatornya. Yang pertama, kita masuk kepada Higher Order of Thinking Skill atau HOTS, atau kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Kemampuan matematis yang termasuk ke dalam HOTS atau kemampuan tingkat tinggi adalah yang pertama, pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model pemecahan masalah. Indikator dari kemampuan pemecahan masalah adalah yang pertama, menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. Dan yang terakhir, menetapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Mode berpikir mengenai hal, substansi, atau masalah apa saja di mana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar intelektual padanya. Indikator dari kemampuan berpikir kritis adalah yang pertama, mengenal masalah. Yang kedua, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyusun informasi. Yang keempat, mengenal asumsi dan nilai yang tidak dinyatakan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang tepat. Yang keenam, menganalisis data. Yang ketujuh, mencari fakta. Yang kedelapan, mengenal hubungan logis antar masalah. Yang kesembilan, menarik kesimpulan. 10. Menguji kesamaan dan kesimpulan. Dan yang terakhir, membuat penilaian yang tepat. Selanjutnya, kemampuan matematis yang ketiga yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif adalah berpikir yang mengarahkan pada pemerolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru dalam memahami sesuatu. Indikator dari kemampuan berpikir kreatif adalah yang pertama, exploring, yang kedua, inventing, yang ketiga, choosing, dan yang terakhir, implementing. Selanjutnya, kemampuan yang keempat, yaitu literasi.
Literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat, dan berpendapat. Literasi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis serta menggunakan bahasa lisan. Indikatornya dari kemampuan literasi adalah yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, menggunakan matematika dalam pemecahan masalah, yang ketiga, menafsirkan solusi, yang keempat, mengevaluasi solusi. Selanjutnya adalah kemampuan tingkat rendah atau lower order thinking skill. Sesuai dengan namanya, di sini tidak akan terlalu sulit karena biasanya akan sesuai dengan materi yang dibahas dan tidak jauh beda dengan rumus yang diajarkan. Kemampuan matematis dari keterampilan tingkat rendah adalah yang pertama, kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep, derajat pemahaman yang ditentukan oleh tingkat keterkaitan setiap suatu gagasan prosedur atau fakta matematika dipahami dengan menyeluruh jika hal-hal tersebut membentuk jaringan dengan kekuatan tinggi. Indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang pertama, menyatakan ulang konsep, yang kedua, mengklarifikasikan objek, yang ketiga, memberikan contoh, yang keempat, mengajukan konsep, yang kelima, mengembangkan syarat, dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep. Kemampuan matematis yang kedua dari kemampuan tingkat rendah adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara siswa menyatakan dan menafsirkan gagasan matematika secara lisan maupun tertulis dalam bentuk gambar, rumus, dan lain-lain. Indikator dari kemampuan komunikasi adalah yang pertama, kemampuan menyampaikan ide matematika, yang kedua, kemampuan memahami dan mengevaluasi, dan yang terakhir, kemampuan menggunakan istilah dan notasi matematika. Selanjutnya, kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan yang membutuhkan alur saling terkait dan saling mempengaruhi pemahaman konseptual, yang mencakup pemahaman konsep, kelancaran prosedural, melibatkan keterampilan dalam menjalankan prosedur secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat. Indikator dari penalaran matematis adalah yang pertama, menarik kesimpulan, yang kedua, melakukan manipulasi matematika, yang ketiga, mengajukan dugaan, yang keempat, menyusun bukti, yang kelima, memeriksa kesahihan argumen, dan yang terakhir, menemukan pola atau sifat gejala matematika. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.